pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait cara memasukkan SPSS, cara memasukkan data ini untuk diubah ke uji ANOVA melalui SPSS. Mungkin yang pertama, ini kita sudah sediakan data dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang mana setiap kelasnya nanti ada 10 orang, 10 siswa. Dan di sini udah ada data kelas dan sprint 40 meter yang nantinya akan dimasukkan ke SPSS. Mungkin kita buka dulu SPSS-nya. Oke, untuk ini ya. Nah, di sini kita buka variable view dulu, kita beri nama dulu ya. Di sini kelas, lalu di sini capaian 40 meter sesuai yang ingin kita masukkan. Oke. Nah, di sini untuk desimalnya kita kosongkan aja untuk yang kelas karena juga tadi di Excel nggak ada data desimalnya. Lalu kita di sini pakai desimal 1 untuk capaian 40 meter. Nah, jangan lupa juga ini untuk label teman-teman bisa diisi ya sesuai nanti pada saat masuk di data view juga. Ini label kita isi dengan kelas yang ini capaian 40 meter. Ya, dah. Lalu untuk value-nya juga kita isi yang kelas ini. Ini untuk memasukkan kode ya, untuk 1 itu untuk label kelas 1. Lalu 2 untuk label kelas 2, 3 untuk label kelas 3, 4 kelas 4, lalu 5 kelas 5. Sorry, ini kelas 5. Oke, kita oke dulu. Nah, udah ya. Nah, nanti setelah ini nanti kita masukkan di sini di data view. Data yang tadi kita udah kopas. Untuk capaian 40 meternya kita kopas di sini. Sorry. Kelasnya dulu dari sini. Ya. Oke, kita pindahkan di sini. Pas copy. Nah, ini udah masuk. Terus juga ini sprint ini juga kita masukkan ya. Jadi di sini kita mau menghitung apakah ada pengaruh dari kelas terhadap nantinya capaian 40 meter. Jadi kita udah ada data sementara. Nah, ini udah ya. Oke, selanjutnya kita uji normal dulu. Mungkin walaupun nantinya juga data ini udah normal, tapi kita cek. Oke, sekarang kita ke analyze, descriptive statistik. Kita masuk ke explore. Nah, di sini yang mempengaruhi untuk kelas kita masuk ke faktor ya. Yang dipengaruhi kita masuk ke dependent list. Capaian 40 meter yang dipengaruhi. Nah, oke, terus kita masuk ke plots. Nah, di sini dependent together faktor level, terus normality jangan lupa karena kita mau ngecek normalitas juga. Di sini kita continue. Dan statistik, deskriptif udah benar, outliers, continue. Terus ini optionnya udah benar, plots ini udah benar. Oke, coba kita ya gini ya teman-teman. Nah, di sini udah keluar. Bisa diperhatikan untuk tes normalitasnya. Di
Di sini untuk tes normalitas itu jika lebih dari 0,05 maka kita katakan normal, dan jika kurang dari 0,05 maka dianggap tidak normal. Nah, di sini kita berpatok dengan Kolmogorov karena data yang kita ambil adalah 50. Nah, di sini sesuai ya tadi signifikansinya kita lihat. Nah, yang kurang dari 0,05 itu di sini ada 1. Nih, kelas 1 itu dianggap tidak normal. Tapi nggak apa-apa, nanti kita anggap normal aja. Oke, mungkin lanjut dulu. Ini ke bawah hasilnya seperti ini. Nah. Oke, di sini juga ya tes normalitasnya 40 meter. Oke, kita lanjut ke uji ANOVA-nya. Uji ANOVA kita masuk ke compare means. Nanti di sini kita one way ANOVA karena hanya satu pengaruh terhadap satu faktor terhadap satu independen juga. Jadi kita masuk ke one way. Masih sama, ini independennya itu yang dipengaruhi. Nah, kelas ini masuk ke faktor yang mempengaruhi. Oke, di sini post hoc kita 2K masuk. Oke. Udah itu aja, lalu kita continue dulu. Kita masuk ke option. Ini deskriptifnya kita klik, homogennya kita klik. Karena homogen nanti akan kita cek apakah data yang kita uji ini homogenitasnya apakah bervariasi atau homogen atau tak homogen. Oke, kita continue dulu. Oke. Nah, di sini udah jelas. Oke, di sini ada minimum, nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi per kelasnya. Kita lihat homogen variance-nya. Di sini juga udah ada signifikansinya. Nah, di sini ini lebih dari 0,05 semua. Ya, ada 0,05, 0,124 dan semuanya ini. Berarti membuktikan bahwasanya memang data yang kita ambil ini berarti homogen atau tidak bervariasi. Ini data yang kita butuhkan. Jadi tidak terlalu banyak persebarannya. Oke, sekarang kita cek ANOVA-nya juga. Nah, di sini ANOVA ya. ANOVA itu jika lebih signifikansinya lebih dari 0,05 maka rata-ratanya itu sama. Jika kurang dari 0,05 rata-ratanya berbeda. Nah, berbeda ini bermaksud berarti memang ada perbedaan antara masing-masing kelas terhadap capaian 40 meter tersebut. Nah, berarti kita bisa lihat bahwasanya di sini signifikansinya adalah 0,00. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kelas ya, antara kelas 1, 2, 3, 4 dan 5 itu terhadap capaian 40 meter gitu. Kita anggap bahwa itu memang ada pengaruh. Itu ini untuk hasil uji ANOVA-nya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.